Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya DJ Kevin Dan saya DJ Anita di Kampus Kampus K-pop. K-pop. Jadi minggu ini seperti biasa nih ya, kita akan nemenin kalian untuk belajar bahasa Korea. Tapi nggak cuma belajar doang dong, karena kita akan belajarnya lewat lagu-lagu K-pop yang terkini nih ya. Betul. Nah, untuk edisi minggu ini nih ya guys ya, kita mau ngebahas spesial lagu comeback-nya penyanyi jebolan Survivor Show ini Produce 101 nih ya, yang juga mengisi OST untuk What's Wrong with Secretary Kim. Tahu nggak nih kira-kira siapa? Sudah pasti dong, ya kan guys? Siapa coba? Siapa lagi kalau bukan Jong Seung? Bener banget. Oh iya, jadi setelah debutnya di tahun 2017, Jong Seun ini terus aktif di dunia musik. Dan di tahun 2019 dengan lagunya It's You, berhasil meraih lagu terbaik kedua di Soribada Best K Music Awards. Kalau gitu langsung aja kita bahas lagu terbarunya Jong Seun, In the Dark. Oh. Cool ya. Udah pada denger belum lagu ini guys? Baru keluar kan ini ya? Baru-baru. Tapi feel-nya dia tuh rada kayak beda gitu loh. Kayak lebih ke barat-baratan gitu loh lagunya menurut gue. Lagu ini tuh kayak groove gitu nggak sih? Groove beat. Di sini-sini banget nggak ya? Jadi kayak keinget-inget gitu loh di otak. Jong Seun kan balad kan harusnya kan, tapi lagu ini tuh lebih nggak kayak balad biasanya gitu kan, lebih yang bener lagi groovy gitu. Suaranya tuh kayak difilter tapi padahal itu suara asli gitu nggak sih? Dan ini nyanyi live gitu kan ya. Iya. Halus banget. Tapi anaknya juga kayak gitu loh, kayak aslinya juga sangat calm gitu loh. Kayak suaranya ya. Oh. Gitu ya. Gini. Udah copot mic yang dari itu ya. Jadi standing mic ya. Natural banget ya tadi copot mic langsung gitu ya. Langsung. Emang kalau penyanyi profesional begitu ya. Beda sama kita sih. Kalau kita gimana sih copotinnya gitu. Asik banget kayaknya. Kok Jong Hasima. Coba kalau liriknya bahasa Inggris semua juga kayaknya globally juga ini deh. Gampang go internasionalnya. Itu juga kayaknya rata-rata para fans dan semua yang denger juga suka langsung. In the Dark. Oke, jadi lirik pertama yang akan kita bahas adalah 들이마신 숨을 천천히 뱉어, yang artinya adalah perlahan menghembuskan nafas yang ditarik.
Nah, jadi lirik yang akan kita bahas ini di sini adalah 들이마시다. Jadi kata mashida itu guys adalah artinya meminum. Nah, kalau 들이마시다 itu biasanya dipakai ketika kita meminum air pas lagi haus banget gitu loh guys. Jadi sampai mungkin kita kayak mungkin gluk gitu ya. Iya, benar. Dan ini juga bisa dipakai untuk mengekspresikan menghirup udara atau menarik nafas. Jadi itu tergantung konteks kata yang kita gunakan selanjutnya. Betul. Nah, misalnya nih, menghirup udara segar. Kalau menghirup itu artinya tadi 들어마시다. Kalau segar itu 신선한 dan udara itu adalah 공기. Jadi kalimatnya 신선한 공기를 들어마시다. Benar. Dan tadi kan udah dibilang nih ya. Jadi 들이마시다 ini nggak cuma untuk bernafas aja, tapi bisa juga untuk minum nih ya. Kayak misalnya mungkin yang tadi kan dibilang gitu, gluk-gluk cepat gitu kan ya. Nah, ini bisa dipakai kalau kita mau bilang mau minum sup ya dalam kondisi yang kita mungkin lagi kelaparan banget gitu kan ya. Jadi sup itu kan 국물. Jadi kalimatnya kita bisa ngomong 국물을 들이마시다 gitu. Benar. Dan kata kunci kedua adalah peta. Maknanya bisa mengeluarkan sesuatu dari dalam. Dari dalam apa aja nih ya guys? Nah, kalau di lirik tadi kan tentang sum atau nafas. Jadi maksudnya adalah hembuskan nafas. Betul. Nah, contoh lain itu bisa bermakna juga memuntahkan nih guys ya. Misalnya gue memuntahkan makanan karena rasanya mungkin nggak enak gitu ya. Jadi nggak enak itu 맛이 없다. Terus 음식 itu makanan. Jadi kita kalimatnya itu 맛이 없어서 음식을 뱉다 gitu. Atau yang paling sering digunakan ya sih sebenarnya adalah saat kita membuang ludah. Betul. Ludah itu dalam bahasa Koreanya kan chim. Jadinya kalimatnya chim을 뱉었다. Oke, sekarang kita lanjut ke lirik kedua. Oke, langsung aja dibahas nih. Langsung cus. Lirik kedua adalah 밤은 지나가 걱정하지 마. Artinya malam ini akan berlalu, jangan khawatir. 우린 지금부터 빛나게 될 거야. Mulai sekarang kita akan menjadi bersinar. Dalam banget gak sih ini arti dari liriknya nih ya? Nyes banget gitu gak sih? Dan kita sering banget kan ya dengar ekspresi 걱정하지 마 gitu kan di drama-drama atau di lagu-lagu ya kan? Bener-bener ya. Nah, jadi kita di sini kita akan ngebahas grammar momojima nih ya. Jadi seperti yang tadi dibilang kan, ini tuh mengekspresikan jangan. Nah, tadi kan katanya 걱정하지 마 artinya adalah jangan khawatir nih guys. Jadi kita bisa gunakan ini dengan berbagai kata lain yang pastinya ditambah dengan jima di belakangnya. Misalnya nih, ketika kita menangis. Jadi bahasa Korea menangis itu adalah ulda. Jadi kalau kita mau ngomong jangan menangis, kita ngomongnya uljima gitu. Lu nih ada nggak sih kira-kira yang diingat biasanya kalau misalnya dari drama-drama gitu yang ada jima-jimanya gitu? Jima-jima. Kalau gue sih ini nih. Opa kajima, yang itu loh. Itu kan sambil ini ya, sambil megang-megang opanya gitu ya. Kan kayak gitu kan. Nah, arti dari opa kajima itu Opa jangan pergi gitu kan. Biasanya sambil nangis gitu kan. Nah, pokoknya intinya si ekspresi ini tuh menggambarkan jangan melakukan sesuatu gitu teman-teman. Kalau misalnya sambil latihan, coba nih kalian tulis ekspresi momojima yang pernah kalian dengar di drama atau di lagu-lagu kalian dan komen di bawah ya. Oke, jadi kita udah bahas nih ya lagu ya Jong Se-eun In The Dark nih ya. Gue sih pribadi udah nonton music videonya dan menurut gue tuh agak kayak game song kayak feel-feelnya gimana gitu deh, kayak retro-retro tapi juga kayak hip gitu loh. Iya bener sih. Setuju banget sih ya, karena lagunya tuh juga easy listening ya kan. Jadi sekali denger langsung inget. Terus bikin dagu kita otomatis kayak ngangguk langsung. Dan jujur emang feel-nya tuh rada bukan K-pop nggak sih sis? Kayak lebih kayak lagu-lagu barat gitu kan ya? Benar banget. Nah, jadi di music videonya dan lirik lagunya sendiri itu kan banyak pakai bahasa Inggris nih ya. Mungkin supaya kayaknya si Jong Se-eun ini pengen go global kali ya. Go internasional, menyusul yang lain ya. Bener banget. Nah, semoga aja lah ya kita doain bareng-bareng. Nah, nggak kerasa nih, kita udah 10 menit menemani kalian semua dan saatnya untuk berpisah. Tapi jangan sedih, jangan gundah nih ya, karena kita akan kembali lagi minggu depan dengan lagu-lagu yang kece dan seru pastinya. Jangan lupa buat dengerin Kampus K-pop setiap hari Minggu di Radio Kamajaya 102,6 FM dan gelombang pendek KBS World Radio. Ada juga aplikasi mobile KBS World Radio dan tentunya di YouTube juga. Kalau gitu kita langsung dengerin yuk Jong Se-eun dengan In The Dark. Sampai bertemu lagi minggu depan. 다음 주에 만나요.